Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 yang beranggotakan saya Ahmad Muzaki, Asfa Diaudin, dan Zuni Astuti. Pada pertemuan kali ini kami akan menjelaskan tentang teori belajar humanistik. Next slide. Pengertian teori humanistik. Teori humanistik merupakan teori yang digunakan dalam penyelenggaraan pendidikan yang lebih memprioritaskan bagaimana cara memanusiakan manusia dan bagaimana cara siswa didik mengembangkan potensi yang dimilikinya atau potensi dalam dirinya. Nah, teori pembelajaran ini berpusat pada pribadi peserta didik itu sendiri. Teori ini berfokus kepada bagaimana kita meningkatkan potensi yang dimiliki peserta didik dengan menghasilkan sesuatu yang tercipta dari kreativitas seseorang dengan memanfaatkan potensi-potensi yang ada. Nah, dengan adanya teori behavioristik yang dianggap kaku, maka muncullah teori yang menolak terhadap teori behavioristik yang disebut dengan teori humanistik. Nah, adapun pengertian lain, teori humanistik lebih mementingkan nilai-nilai yang dimiliki siswa didik, perasaan dan emosi, komunikasi terbuka, perkembangan diri seseorang dengan melakukan kegiatan positif yang berguna untuk membangun kepribadian dirinya. Next slide. Yang selanjutnya yaitu tokoh-tokoh dalam teori humanistik. Adapun tokoh-tokoh dalam teori humanistik yang mempunyai beberapa pengertian tentang pendidikan dan dasar-dasar pemikiran yang berbeda setiap tokohnya, yaitu yang pertama Arthur W. Chomsky. Arthur Chomsky adalah tokoh pemikir atau psikolog yang berasal dari Amerika yang beranggapan bahwa pembelajaran dapat terjadi apabila mempunyai arti bagi peserta didik. Jadi kita sebagai pengajar tidak bisa memberikan pengajaran atau mempelajari sesuatu hal yang tidak disenangi oleh peserta didik ataupun pembelajaran yang tidak relevan baginya. Misalnya peserta didik tidak mahir dalam pembelajaran kesenian, bukan berarti mereka malas ataupun bodoh dalam mempelajarinya. Akan tetapi mereka mempunyai pandangan tersendiri bahwa mereka tidak mempunyai alasan yang penting untuk sungguh-sungguh dalam mempelajarinya. Oleh karena itu, tugas para pengajar dalam hal ini harus bisa merubah pandangan peserta didik seperti contoh di atas dalam pelaksanaan pembelajaran. Yang kedua yaitu Abraham Maslow. Abraham Maslow adalah tokoh teoretikus yang menginspirasi banyak orang dalam teori individualnya. Beliau adalah tokoh yang berasal dari Amerika. Ia beranggapan bahwa teori belajar adalah proses belajar manusia yang dilakukan untuk mengimplementasikan dirinya. Dan belajar juga merupakan sarana untuk mengintrospeksi diri. Sehingga dengan belajar, peserta didik bisa merubah dan mengembangkan potensi-potensi yang masih terpendam yang ada dalam diri peserta didik. Lalu yang ketiga, yaitu Carl Rogers, adalah tokoh psikolog yang berasal dari Amerika, sekaligus tokoh yang setuju dengan pendapat Abraham Maslow. Ia berpendapat bahwa pendidikan terjadi melalui pengalaman empiris dan fenomena dalam kehidupan manusia. Dan ia juga berpendapat bahwa manusia dapat mencapai hidup yang sempurna, membentuk hal-hal unik dalam konsep kehidupan yang sinkron terhadap konsep kehidupan yang ia miliki. Lalu materi selanjutnya yaitu pembagian pendekatan teori humanistik. Adapun beberapa pendekatan teori humanistik yaitu multiple intelligence, emotional intelligence, spiritual intelligence. Berikut akan kami jelaskan tentang beberapa pendekatan tersebut. Yang pertama yaitu pendekatan intelligence.
pendekatan inteligensi ganda atau multiple intelligence. Teori pendekatan ini ditemukan serta dikembangkan oleh profesor pendidikan sekaligus psikolog perkembangan di Amerika Serikat, tepatnya di Graduate School of Education, Harvard University. Profesor tersebut bernama Howard Gardner. Ia menjelaskan secara rinci inteligensi menghasilkan bermacam-macam produk dalam bentuk dan situasi yang nyata dan mempunyai kemampuan sebagai pemecah dari beberapa persoalan. Dalam pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa inteligensi bukan mengenai seberapa bisa kita mengerjakan beberapa soal IQ, akan tetapi tentang seberapa mampu diri kita dalam menghadapi beberapa persoalan kehidupan, tak hanya dalam teori. Slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh Joni Astuti. Baiklah, saya akan melanjutkan tentang pembagian dari teori humanistik. Dalam pendekatan teori humanistik ini, Howard Gardner membagi beberapa kategori kecerdasan manusia menjadi 9 kategori, yaitu yang pertama, linguistik inteligensi, atau yang dimaksud dengan kecerdasan inteligensi, kecerdasan seseorang dalam berbahasa. Yang kedua adalah matematik inteligensi. Ini merupakan kecerdasan yang dimiliki manusia mengenai keefektifan penggunaan bilangan dan logika. Yang ketiga, spatialigensi, atau inteligensi ruang. Biasanya disebut inteligensi ruang, yaitu kecerdasan manusia dalam memahami dunia visual seperti seorang desainer, grafis, arsitek, fotografi, atau yang lainnya. Yang keempat adalah bodily kinetic inteligensi atau inteligensi kinestik badani. Ini mengacu pada kemampuan menggunakan anggota tubuh. Kecerdasan ini mungkin lebih banyak dimiliki karena banyak manusia yang lebih mempunyai fungsi badan normal. Yang kelima adalah musical inteligensi. Yang dimaksud inteligensi musikal adalah kecerdasan manusia dalam kesenian, terutama dalam seni musik. Yang keenam adalah interpersonal inteligensi, adalah kemampuan manusia dalam berinteraksi dengan orang lain. Yang ketujuh adalah intrapersonalitas inteligensi, merupakan kemampuan manusia dalam menyadari akan kemampuan pengetahuan diri sendiri. Yang kedelapan adalah natural inteligensi, adalah kemampuan manusia akan alam semesta atau lingkungan sekitarnya. Yang terakhir, eksistensi inteligensi, kemampuan seseorang dalam menjawab beberapa persoalan kehidupan. Next slide. Yang kedua adalah pendekatan emosional inteligensi. Yang pertama, pengertian emosi menurut Daniel Goleman, dia mengatakan emosi merujuk pada suatu perasaan dan pikiran, suatu keadaan biologis dan psikologis, dan serangkaian kecenderungan untuk bertindak menurut Sartilo Wiromen Sarwono, bahwa perbuatan kita sehari-hari disertai perasaan tertentu, yaitu perasaan senang, perasaan tidak senang, perasaan senang atau tidak senang, yaitu merupakan mengikut pada keseharian kita, disebut warna efektif. Yang B adalah fungsi emosional. Emosi memberitahu kita tentang hal-hal yang paling utama bagi kita masyarakat, akan nilai-nilai, kegiatan, dan kebutuhan yang memberi kita motivasi, semangat, kendali diri, dan kegiatan lainnya. Pengetahuan tentang emosi memungkinkan kita memulihkan kehidupan dan kesehatan kita, melindungi keluarga kita, membangun hubungan cinta yang langgeng, dan mencapai kesuksesan dalam pekerjaan kita. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh Sfadia Udin.
Baik, terima kasih. Yang ketiga, pendekatan spiritual intelligence. A. Pengertian spiritual. Dalam pengertian luas, menurut Hasan merupakan hal yang berhubungan dengan spirit. Suatu spiritual memiliki suatu kebenaran yang berhubungan dengan tujuan hidup manusia dan sering disebut dengan sesuatu yang bersifat dunia sementara. Kecerdasan spiritual menurut Kafari adalah potensi dari dimensi non material atau roh manusia. Spiritual intelligence dikonsepkan sebagai suatu evolusi teori kecerdasan terkini, yang mana IQ dan EQ saling melengkapi. Jika IQ adalah parameter kecerdasan logika klasik matematika dan verbal, maka EQ adalah parameter kemampuan interrelasi sosial kapital. Maka SQ didefinisikan sebagai kemampuan seseorang untuk mentranspose dua aspek kecerdasan IQ dan EQ menuju kebijaksanaan dan pemahaman yang lebih mendalam hingga dicapai kedamaian dan keseimbangan lahiriah dan batiniah. Selanjutnya yang B, kriteria mengukur kecerdasan spiritual. Menurut Zohar dan Marshall, mengidentifikasi kriteria mengukur kecerdasan spiritual seseorang dengan sebagai berikut. Yang pertama dengan kesadaran diri, yang kedua dengan holistik atau melihat sistem dan universalitas, dan yang ketiga adalah kasih sayang yang berupa rasa berkomunitas, rasa mengikuti aliran kehidupan. Yang keempat, menghargai keragaman. Yang kelima, mandiri, teguh melawan minoritas. Dan yang terakhir, menata kembali dalam gambaran yang besar. Aspek yang baik, selanjutnya yang C, aspek-aspek kecerdasan spiritual. Menurut Kafari terdapat beberapa aspek yang menjadi dasar kecerdasan spiritual, yaitu sudut pandang spiritual keagamaan, yang artinya semakin harmonis relasi spiritual keagamaan kita ke hadirat Tuhan, semakin tinggi pula tingkat dan kualitas kecerdasan spiritual kita. Yang kedua, sudut pandang relasi sosial keagamaan, yang artinya kecerdasan spiritual harus direfleksikan pada sikap-sikap sosial yang menekan segi keagamaan dan kesejahteraan sosial. Dan yang terakhir, sudut pandang etika sosial, yang semakin beradab etika sosial manusia, maka semakin berkualitas pula kecerdasan spiritual. Baik, sekian dari kami. Atas kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.